Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Di sini saya Ahmad Zaki Ramadan akan menjelaskan tentang kekerasan psikologis atau psikis atau emosional, terutama kekerasan verbal. Kekerasan psikologis merupakan perbuatan atau perilaku yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, dan hilangnya kemampuan untuk bertindak. Kekerasan psikologis ini sangat berbahaya karena kekerasan ini tidak ada bekas yang terlihat serta memiliki dampak serius berkepanjangan. Berbeda dengan kekerasan fisik yang kita tahu bahwa kekerasan fisik akan meninggalkan jejak pada korban seperti luka yang bisa terlihat atau teridentifikasi. Kekerasan psikologis yang banyak kita temui dan sering dilakukan adalah kekerasan verbal. Kekerasan verbal merupakan bentuk penyiksaan atau kekerasan yang dilakukan dengan kata-kata yang dikeluarkan atau diucap seseorang. Kekerasan verbal ini banyak dilakukan terutama di masa pandemi saat ini, karena kekerasan verbal ini biasa dilakukan oleh orang tua yang kesal terhadap anaknya. Lantas, kekerasan verbal seperti apa yang biasa dilakukan? Yang pertama, meremehkan atau merendahkan dalam bentuk komentar, sarkastik atau candaan sehingga korban merasa dirinya kecil dan lemah. Kedua, melarang, menuntut, membatasi atau memerintahkan korban untuk melakukan sesuatu yang tidak ia kehendaki. Ketiga, memaki atau menghina dengan kata-kata kasar, biasanya dengan bentakan atau nada yang keras. Keempat, kata-kata yang melabel atau memberi julukan kepada korban seperti kamu tuh ngomong terus kayak bakul sayur, atau ih kamu sih makan terus kayak sapi. Tujuannya agar korban meyakini bahwa julukan atau label itu benar, sehingga dia merasa dirinya tidak berarti, tidak bermakna, kecil, sehingga gampang untuk dikuasai. Selain membuat korban merasa rendah atau lemah, tidak berdaya, atau kecil, pelaku kekerasan verbal juga akan membuat korban merasa bahwa opininya tidak penting. Apa dampak dari kekerasan verbal? Kata orang, kekerasan verbal tidak menimbulkan dampak karena cuma kata-kata. Padahal ternyata dampaknya itu juga luar biasa. Pertama, korban kekerasan verbal bisa kehilangan kepercayaan diri dan harga diri yang tadinya positif, sehingga korban gagal mencintai dirinya sendiri. Selanjutnya bisa saja muncul rasa depresi, putus asa, kesedihan berlarut-larut yang akan membunuh seseorang secara perlahan-lahan. Nah, kalau sudah begitu, bagaimana cara menghadapinya? Untuk menghadapi kekerasan verbal, cara terbaik dan termudah adalah dengan mengabaikannya. Ingat, pelaku adalah seseorang yang toksik, beracun, dan tidak perlu ada dalam lingkaran pertemanan. Dan jika perlu dan mampu, jangan ragu maupun takut dalam berargumentasi dengan pelaku, tentu saja dengan bukti-bukti yang jelas dan lengkap. Usahakan ada saksi yang mendengarkan. Dan apabila kekerasan verbal sudah tidak bisa terhindari, maka jangan ragu untuk melaporkan kepada pihak yang berwenang. Dan kita khususnya sebagai guru atau pendidik dalam mengatasi anak yang mengalami kekerasan verbal dengan mengajarkan pengelolaan emosi kepada anak, mengajarkan makna emosi, menunjukkan sikap positif, dan membiarkan anak jadi diri sendiri. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.